Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan bagi pertemuan kita pada malam ini diambil dari kitab Mazmur pasal 27, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Inang, gini obah nami haganupan. Saya memulai nats kita hari ini dengan memberikan judul Tetap Stabil dalam Dunia yang Tidak Stabil. Bapak Inang, sudah 2 bulan kita stay at home. Pertanyaannya, masih stabilkah? Masih stabilkah keluarga kita? Masih stabilkah berat badan kita? Masih stabilkah gula darah kita? Kolesterol kita? Masih stabilkah pemasukan kita? Masih stabilkah isi kantong kita atau masih stabilkah keuangan kita? Masih stabilkah emosi kita? Masih stabilkah perasaan kita? Masih stabilkah hubungan kita satu sama lain dalam keluarga? Masih stabilkah persahabatan kita? Masih stabilkah nama Rida? Masih stabilkah nama Sanina? Masih stabilkah nama Simatua? Karena memang Bapak Inang, COVID ini banyak membuat hidup orang di pelosok dunia ini tidak stabil. Bahkan negara superpower lemah menghadapi COVID-19. Yang pasti, hidup kita sudah mulai tidak stabil. Dan jika ini dibiarkan bisa berbahaya. Kita harus keluar dari sini. Kita harus kelola. Kita harus berusaha untuk kembali normal. Walaupun untuk kembali normal pasti sudah tidak bisa lagi. Karena kita sedang memasuki era new normal. Saudara-saudara terkasih, Bapak, Inang, pemuda, sekolah minggu, nyobah nami haganupan yang ada di rumah. Kehidupan yang tidak stabil pernah juga dialami oleh Daud. Keluarga yang tidak stabil, jabatan yang tidak stabil, pemerintahannya yang tidak stabil, bahkan hubungan namar sanina, hubungan keluarga yang tidak stabil. Tapi dari semua ketidakstabilan yang dia alami, satu hal yang tetap stabil dari Daud adalah hubungannya dengan Tuhan. Bapak Inang, di saat seperti ini, masihkah hubungan kita dengan Tuhan tetap stabil? Atau sudah mulai kurvanya itu kurva menurun? Justru seharusnya di saat-saat seperti ini, kita harus menjaga kestabilan hubungan kita dengan Tuhan. Tetap stabil. Stabilkan hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana caranya?
Bapak kita mau belajar dari Daud. Apa yang dibuat oleh Daud sehingga hubungannya dengan Tuhan tetap stabil, walaupun dunia di sekitarnya tidak stabil. Yang pertama, Daud mau mengajarkan kita bahwa di dunia yang tidak stabil ini, agar hubungan kita dengan Tuhan tetap stabil, mari berseru kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mohonkanlah segala sesuatu kepada Tuhan, agar hidup kita kembali stabil. Yang kedua, supaya hubungan kita tetap stabil, yaitu mari mencari wajah Tuhan. Karena dialah penolong, dialah penyelamat kita. Mari ikuti seluruh perintah Tuhan dalam hidup ini. Bapak ibu saudara sekalian, ketika esok hari, pertama sekali setelah kita bangun, apa yang kita cari? Minuman kah? Cek WA? FB? Putar TV, cari berita? Atau langsung minum seduh kopi? Daud, hal yang paling utama yang dicari adalah wajah Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah selama ia dekat. Itu kata Yesaya 55 ayat 6. Yang ketiga, supaya hubungan kita tetap stabil bersama Tuhan, yaitu jangan sedih. Jangan larut dalam duka ataupun luka. Bapak saudara-saudara sekalian, Daud mengalami itu ketika orang tuanya melupakan dia. Ketika ayahnya lebih membanggakan anak-anaknya yang 7 orang yang dikenalkan kepada Samuel, dan Daud dilupakan. Itu kita bisa baca dalam 1 Samuel 16. Kita bisa bayangkan betapa pedihnya perasaan Daud. Tertolak, dilupakan. Tapi Tuhan menyambut dia, bahkan mengangkat dia. Sehingga jangan sedih. Jangan kecil hati jika tidak diperhitungkan. Karena ada Tuhan yang memperhitungkan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Ada Tuhan yang menyambut kita. Dengan situasi ini, Dia tetap bisa menerima kita apa adanya. Yang keempat, supaya hubungan kita tetap stabil dalam dunia yang tidak stabil, percayalah bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan. Mungkin ekonomi, pendapatan, perduitan keluarga sedang tidak stabil sekarang. Tapi yakinlah, percayalah, Tuhan itu baik. Baik bagiku, baik untuk kita. Kita akan melihat nanti bahwa melalui perlindungan Tuhan, melalui berkat Tuhan, melalui keluarga yang diberikan Tuhan bagi kita, di sanalah kita bisa melihat betapa Tuhan itu baik. Dan syarat untuk melihat kebaikan Tuhan adalah bersyukur. Karena bersyukur adalah pintu untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan bersungut-sungut adalah menutup pintu itu. Sehingga bersyukurlah bahwa apapun yang kita alami sekarang, di ujung perjalanan nanti, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Yang kelima, nantikanlah Tuhan. Biarkan Dia yang bertindak. Anggo ia hasomanta ise membangta. Daud juga begitu lama menanti pertolongan Tuhan. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Tapi dalam penantian itu, justru menempa dia menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tidak cengeng, dan yang pasti menjadi pribadi yang berkemenangan. So, untuk itu, nantikan Tuhan. Karena bersama Tuhan, hidup kita akan tetap stabil, walau di dunia yang tidak stabil.
Yang paling utama adalah tetap stabilkan hubunganmu dengan Tuhan, karena di sanalah kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam dunia yang tidak stabil ini Tuhan, kami sering kecewa, kami sering marah, bahkan merasakan hidup kami seperti tiada berguna. Tapi Engkau telah mengajar kami pada malam ini bahwa kami akan selalu senantiasa memelihara hubungan kami dengan Tuhan, agar hidup kami tetap stabil. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya Tuhan yang kami nantikan untuk menyelamatkan kami, bahkan melepaskan kami dari situasi apapun yang kami alami, sehingga hidup kami beroleh hidup yang berkemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.